Apaan semua orang siapa bisa berubah? Gua nggak yakin lo bisa berubah. Gue juga manusia sama. Kemarin lo nyakitin pas cewek ya? Ini siapa? Gua nggak nyangka kalau lu ternyata lu sama om-om. Lu ternyata main sama om-om di belakang gua. Hah? Pikirin. Enggak, gua nggak mau. Enggak, om diam. Ini siapa? Dia siapa? Dia siapa? Gua mau putus. Orang udah percaya sama lu, orang udah ngasih kesempatan lu. Lu yang tetap kayak dulu, nggak pernah berubah. Apa sih? What's up gengs, mulaian gue Komariki dikatakan putus. Gengs, hari ini gue emang bilang sama tim Katakan Putus kalau emang gue telat untuk ketemuan sama tim. Dan hari ini tim Katakan Putus mendapatkan sebuah kasus yang jujur aja bikin gue kesel gitu kan. Jus, Kak Fajar, ini gue agak bingung deh kenapa sih kalian nerima kasus ini? Gue udah tahu ceritanya. Ini juga lu lagi lihat video yang ini kan, video yang kemarin kan? Karena menurut gua, apa ya, kasusnya lumayan ini juga, lumayan melibatin. Enggak, lu tahu kan tuh cewek kayak Power Ranger nyerang mereka, nyerang si cowok itu gitu loh. lima orang apa 4 orang gua lupa. Nah, lu masih mau nerima kasus yang cowoknya kayak gitu-gitu, lu nggak mikirin cewek-ceweknya apa? Ya, tapi kan dia juga punya masalah gitu. Iya. Ya, mungkin dia juga udah berubah sekarang gitu. Gue lihat banget gitu loh, dia yang tengil, dia yang kayak nggak tahu diri. Lu lihat sendiri kan kemarin si cowok itu sama sekali nggak ada minta maaf gitu loh. Dia nggak ada minta maaf apa segala macam, terus tiba-tiba dia cabut. Kita kasih kesempatan dulu, karena menurut tim Kap. Kasih kesempatan buat apa? Kita bukan buat nolongin orang yang udah pernah nyakitin orang. Kita itu di sini buat nolongin orang-orang yang sakit gitu hati. Sih, tapi dia kelihatan desperate banget juga. Gue sih nggak bisa positive thinking ya, jujur aja. Gue sih males kalau misalnya udah kayak gini gitu loh. Gue nggak mau nerima kasus ini. Gue nggak mau. Biar gue yang ngomong sama produser. Mereka kayak kontrak gitu lah sama gue, karena mereka pro ke tim dong pasti. Karena kan tim pasti mengambil permasalahan ini karena ada alasannya. Dan pada saat gue udah nyampe di lokasi di mana kita emang udah sepakati kita akan ketemuan di situ. Nggak, ini gue kesel gitu loh. Masalahnya mereka mau-mauan aja gitu buat nerima kasus yang ini. Iya, lo tau kan target apaan? Gue belum baca apa-apa segala Lo inget gak yang klien dulu yang jadi target kita? Yang mutusin cewek, yang ceweknya banyak, yang akhirnya pakai banner. Oh iya, gue ingat. Iya kan? Ini kan si playboy itu kan yang mau macarin 3 orang cewek itu kan. Ini apa-apa nih? udah ketahuan playboynya. Ini apa-apa nih kamera? Ini kamu buat apa ini? Kenapa kamera? Hah? Nah, gua nggak suka. Malu playboy, malu. Campur. Biarin. Sama. Lu ngambil kasusnya si cowok ini. Ya, Lu juga kaget kan? Ngapain lu ngambil Gua kasusnya? juga Enggak, kaget. dia ngapain? Dia ngirim email ke kita. yes. Terus buat apa? Dia minta tolong, karena menurut kita kasusnya itu berat. Lu mau tau nggak kasusnya apa? Si ceweknya itu. Gue sih nggak mau tahu kasusnya apa. Enggak, gua bentar. terima. Enggak, si cowok ini ngirim email ke kita dan Iya. minta bantuan kita. Minta bantuan kita. Oke, dia minta bantuan buat apa? Ceweknya itu Hah? dia curigain dia punya hubungan sama om.
Ya pertama gue mencoba untuk menenangkan Gigi dulu gitu, karena emang gue nggak akan bisa untuk ngedengerin apa yang dibilang sama tim kalau emang Gigi masih berisik. Yes. Siapa tahu dia mau ngelaporin si cewek ini gara-gara emang dia pengen putusin si cewek ini, pengen jadian sama cowok lain. Oke, enggak, bentar Gi. Enggak, lu jangan seuzon juga. Lu jangan seuzon dan juga mikir netting juga sama Gimana dia mau nggak gitu. seuzon sih lo? Oke, Dia, emang. lo lihat dong cewek ini kematian cewek-cewek ini nih sakit hati semua gara-gara Iya, dia. oke. Itu emang bener. Tapi di sini gue pengen nanya dulu, ini kenapa dia minta tolong sama kita? Gue minta semuanya bisa diem dulu nggak, bisa tenang dulu nggak, gitu loh. Ngapain elu sampai kayak berdebat gitu? Kita satu tim tapi kita lagi berdebat gitu loh. Oke, gue tahu, gue pun juga kesel banget sama nih cowok gitu loh, karena gitu pada saat off the record kita nyelesain kasus ini, nih cowok emang nggak bisa untuk kita nasehatin. Nih cowok pun juga nggak bisa untuk kita kasih tahu kalau dianya ini udah nyakitin perasaan orang yang udah tulus sayang sama dia. Itu nggak mungkin bisa berubah. Agak susah ya karena itu udah watak, gengs. Itu yang akan kita cari harus tahu. repot-repot gitu untuk ngebantuin dia. Gue jujur sih gue udah males. Oke, enggak, lu duduk sini. Enggak, gue Males. lagi ngomong, Gi. Males. Gue udah ngomong baik-baik sama lu gitu. Gua Oke? tahu, Nah, Mo. sekarang lu dengerin gua. Oke, kalau lu nggak suka ya udah gitu loh. Tapi di sini ini ada tugasnya kita. Dan ini tim yang udah sepakati ini, Trans TV yang udah sepakatin untuk kita kan ngebantuin dia, ngerti nggak? Jadi buat gua nggak ada salahnya untuk kita ketemu sama dia, ngobrol dulu sama dia sebelum kita menghakimi dia. Gue kesel dong. Gue bete total, gue bete banget, gue males banget di situ. Dan Kita kasih kesempatan. lu sih, lu mau mainin cewek lagi? Lu mau mainin cewek lagi? Hah? Lu mau ngelapor sama kita kenapa? Lu mau ngaduin Semua siapa? orang bisa berubah. Kan bisa Sekarang siapa? berubah. Apaan semua orang siapa bisa Semua berubah? orang bisa Gue nggak yakin lo berubah. bisa berubah. Gue juga manusia sama. Kemarin lu nyakitin pas cewek ya? Lebih. Tapi gue juga bisa berubah, Kak. Karena dia mau Kasih pergi deh, kesempatan gak usah gua, ngegangguin Kak. yang katakan putus. Gak bisa, gue gak bisa. 3 cowok itu ngomongnya semuanya mungkin dia udah berubah, tapi apakah benar? Kalau dia pengen untuk menjadi orang yang lebih baik lagi dan menyadari akan kesalahannya. Oke, lu duduk tengah sini. Oke, semua bisa tenang nggak? Gue kasih tahu ya, Oke, gue ada udah, di sini. Gi, Ntar dulu. stop, Gi. Gue mau ngomong juga sama dia. Udah nggak, stop dulu. Dari tadi lu udah ngomong, stop dulu. Dengerin dulu dia ngomong. Lu tuh mau ngomong apa? Oke. Gue udah mulai ditenangin tuh sama Komo. Tapi begitu gue lihat mukanya si Rama lagi, gue rasa pengen ngamuk, geng. Sekarang gue mau tanya sama lo dan gue mau tahu dari lo. Oke? Apa yang udah lu rasain pada saat lu udah mempermainkan banyak perempuan yang emang udah sayang sama lu, banyak perempuan yang cinta sama lu, banyak perempuan yang rela ngelakuin apa aja buat lu Ya dan lu merasa mainin menang gitu. lah, merasa playboy, Ibu, cakep, udah, Gi, paling stop it. cakep seluruh dunia. Udah. Karena pada saat kita berada di posisinya Rama, kita menyadari salahnya kita dan kita pengen untuk berubah menjadi orang yang lebih baik, tapi orang nggak ada percaya dan juga yakin sama kita, itu rasanya sedih banget. Dia udah tahu. Dia harus tahu diri gitu. Dia nyakitin banyak orang. Sekarang kalau misalnya dia terima rasa sakit itu sendiri, ya lo yang harus terima itu sendiri. Gue juga menyesal sih kayak gitu. Seberapa nyesel lo udah mempermainkan banyak perasaan perempuan? Pokoknya senyesel-nyeselnya orang lah. Dia ini bener-bener sayang banget gitu loh sama ceweknya, dan dia minta bantuan banget sama kita gitu. Terus apa yang udah lo lakuin untuk lo bisa menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya? Ya gue coba minta maaf, gue samperin satu-satu. Oke, lu bisa ngejamin kita kalau emang lu udah nyesel dan lu lagi butuh kesempatan dan juga kepercayaan dari orang untuk lu yang sekarang pengen berubah menjadi orang yang lebih baik. Iya Kak, gue bisa ngejamin itu pasti. Akhirnya situ si Gigi pun bisa untuk gua tenangin, dia pun ngerti dengan apa yang gua bilang. Karena gue respect sama partner gue, akhirnya gue dengerin dia. Enggak, ini tuh cewek baru Kak. Oh, lupa. Cewek baru kenal. Enggak,
Enggak, ini tuh udah lama gua pacaran sama dia, udah sekitar 3 bulan gua Oke. pacaran sama dia. Jadi Gua tapi juga- bukan salah satu cewek yang pernah lu mainin atau salah satu cewek yang pernah lu PHP. bukan ini cewek, pokoknya baru kenal gua tuh merasa gua tuh kayaknya tuh gua tuh cinta banget Kak sama dia Kak. Hanya sebagian kecil. Gua tuh sayang banget sama dia. Berarti lu sekarang baru ngerasain gimana perasaan cewek-cewek yang selama ini lu mainin. Iya Kak, gua juga. Lu sadar nggak kalau itu karma? Iya Kak, Coba jelasin gimana rasanya dicuekin sama cewek. nggak enak banget. Dan gue di situ jujur aja gue ngerasa kayak, sekarang akhirnya lo kan yang ngedapetin perasaan itu gitu. Gue juga sebenarnya nggak mau berprasangka buruk Kak sama dia. Gue juga nggak mau berpikir negatif. Gue pengennya tuh berpikir positif. Makanya gue tuh pengen minta tolong sama kakak tuh buat ngebuktiin apakah itu benar atau tidak. Emang banyak orang yang ngomong itu kalau dia adalah seorang simpenan. Banyak sih temen-temen pada bilang, Ram, cewek lu kayak gini, cewek lu jalan sama cowok, sama om. Berarti lu lebih percaya sama cintanya lu ketimbang apa yang diomongin orang tentang orang yang lu sayang. Nah gimana kalau lu ngelihat perubahan dia dari segi materi nggak gitu lah? Nggak, itu dari cara dia beli tas yang mahal itu Kak, ganti-ganti HP, itu yang bikin gua curiga Kak sama dia. Oke. Jadi agak sedikit kayak Ya emang tiba-tiba punya banyak uang gitu. iya, tiba-tiba ada ngajakin makan lah, dia yang bayarin terus. Emang kerjaannya kali lagi bagus. Oke, yuk enggak gini aja gini. Ya kita akan mencoba untuk membantu dia karena dia udah berusaha untuk meyakinkan kita juga. Dan dia berharap kalau itu semua nggak ada, itu semua nggak pernah terjadi. Tadi terakhir dia cerita kalau dia tuh ada di kampus Kak. Terakhir, Iya Kak. ya udah kita ke kampusnya. Tapi kadang juga dia tuh suka ada di kampus, ntar tiba-tiba ada di Nggak, kosan. nggak, lu telepon, Pastiin coba aja lu deh, lo telepon. pastiin dulu dia di mana. Coba lu telepon dia ada di mana? Siapin tim dong, Jar. Oke. Fajar siapin tim. Makanya dari situ akhirnya kita langsung split tim. Kita langsung split tim ke alamat-alamat yang udah dia kasih. Kita Oke, yuk, nggak gini aja. Ini kan data-data kan udah ada yang lu kirimin di email kita Iya. tentang di mana aja tempat biasanya ceweknya lu ini ada. Oke, mungkin gua akan ke kampus. Gua, Gigi, dan dia akan ke kampus Iya. karena terakhir dia bilang di kampus. Di kampus. Nah, lu cari di kosan, nah lu cari di tempat tongkrongannya dia. Alamatnya ada di email. Jangan lu yang di kampus deh. Lu yang di kampus biar gue ke kosan aja. Oh ya udah, Lu yang ke kampus deh, ya. Lu yang ke kampus biar kita yang ke kosan. ya udah. Oke, nanti kita keep kontak. Pokoknya langsung dibagi tim. Lu bisa nggak untuk ngelit tim? Bisa Mas. Oke, sekarang kita fokus untuk kasusnya lu yang sekarang. Nah, kita akan membantu lu untuk menyelidiki itu. Udah akhirnya kita split tim. Di situ gua adalah perjalanan sama Komo sama Rama ke kosannya Naya. Pak, kita ngeburuin aja Pak, buru-buru aja Pak. Kita udah tahu Karena posisinya dia di kosannya kosan itu- soalnya. Heeh. Ini gue baru dapat kabar dari tim kalau dia ada di kosannya dia. Dia nggak ada di kampusnya dia, nggak ada di tempat tongkrongannya dia ada di kosannya dia. Nah itu berarti bagus gitu. Nah, Berarti itu kita dia. bisa nyari dan ngintai dia di sana. Tapi emang teleponnya lu nggak diangkat sama dia atau dia ada balasan WhatsApp atau apapun itu? Coba cek handphonenya lu, dia ada balas nggak? Kenapa kalau dia cuma ada di kosan doang dia nggak ngangkat teleponnya lu atau telepon balik gitu loh, ya kan? Iya itu mungkin Ada nggak? aja ada kemungkinan sesuatu gitu. Tapi ya Ada. positif thinking Nggak ada, dulu Kak. aja lah. Gak lama kemudian akhirnya kita nyampe lah di tempatnya si Naya ini. Oke, yuk Fajar monitor Jar, monitor Fajar. Oke, itu posisinya si targetnya kita emang ada di kosan udah pasti di situ. Hampir dipastikan ya. Oke, yuk coba dipantau dulu. Coba dipantau dulu kalau emang ada dia di situ biar klien kita langsung nyamperin dia di sana. Dan akhirnya tim kita berhasil mengkonfirmasi kalau Naya ada di sana. Kamera kita udah disiapin, alat penyadap suara pun juga udah disiapin.
Oke, yuk langsung disadap, langsung diambil gambarnya dari situ, gengs. Siap. Ya aneh juga kenapa dia nggak angkat telepon cowoknya gitu loh. Ya kan? Atau emang lagi sibuk atau apa ngerjain tugas, nggak ada apa. Bu, ada Nayanya ada nggak? Naya, ada. Bisa panggilin sebentar, mau ada ngobrol sebentar. Tunggu sebentar. Makasih Bu ya. Oke, yuk, gue udah lihat, gue bisa lihat dari mobil, Biarin aja dulu, biar dia ketemu sama ceweknya di situ. Maksudnya kita nggak bisa terlalu curiga dari semua yang apa yang dia omongin gitu. Ya kita makanya kita pengen untuk dia ketemu sama ceweknya gitu, biar kita pun juga sama-sama ngebuktiin tentang apa yang dia omongin tentang ceweknya ke kita gitu loh. Kamu ngapain kesini? Gimana kabar? Baik. Kamu ngapain kesini? Nggak apa-apa kok, nanya aja sama kamu. Kamu Gak jelas banget. lagi apa emang? Gak lagi ngapa-ngapain. Gimana kuliah kamu? Ya gak gimana-gimana. Sibuk banget sih kamu mainin HP. Kenapa sih kamu lebay banget deh? Tuh, dia ini sibuk main handphone gitu loh, cowoknya nanya. Ya dari apa yang baru kita lihat ini gitu, emang kelihatan kalau kayak emang dia ada cuek kali ya. Emang nggak boleh aku main kesini? Ya aku mau pergi. Udah lain kali aja aku mau pergi, tahu. Pun juga ngelihat kita loh, ini ada yang aneh dari ceweknya lo. Ngapain sih? Dulu sih. Ya sana Aku ih. masih kangen sama kamu. Ya aku mau pergi, lagian sih tiba-tiba kesini. Udah kamu pergi aja. Kau boleh acuhkan diriku dan anggap ku tak ada. Ya aku mau pergi. Udah lain kali aja aku mau pergi, tahu. Pun juga ngelihat kita loh, ini ada yang aneh dari ceweknya lo. Ngapain sih? Dulu sih. Ya sana ih. Aku masih kangen sama kamu. Ya aku mau pergi, lagian sih tiba-tiba kesini. Udah kamu pergi aja. Kau boleh acuhkan diriku dan anggap ku tak ada. Dari tadi tuh dia sibuk untuk komunikasi dengan orang karena dia mau pergi, terus lu mau ngusir cowoknya lu. Iya, sekarang kan dia udah ada janji, Mo. Berarti dari tadi dia sibuk juga ada reasonnya dong, ada alasannya kan? Bukan ada Udah balik ke mobil aja dia nggak apa-apa, balik ke mobil aja dia. Dan Rama mau nggak mau, suka nggak suka, akhirnya pergi dari situ dan Rama balik ke mobil. Itu setiap ketemu sama lo dia selalu sibuk sama handphonenya dan nggak fokus untuk ngobrol sama lo. Iya, emang dia kayak gitu kak. Nggak, kenapa pada saat lo coba untuk nasihatin dia malah marah balik sama lo gitu loh. Makanya akhir-akhir ini dia tuh kayak gitu kak. Lu berarti emang lu udah sering diomel-omelin kayak gini sama dia? Sering banget kak, makanya itu. Tapi kalau usahanya lu berarti lu udah care juga sama dia? Ya tadi aja kan pada saat lu pengen untuk ketemu sama dia, seharusnya dia seneng dong gitu lah. Lu datang ke kosannya dia gitu, lu bisa ketemu sama dia, tapi dia malah kayak ya sibuk dengan urusannya dia dan akhirnya ngusir lu Nah gitu itu, loh, ya kan? tapi intinya kan dia ada urusan, Mo. Maksudnya ada reasonnya gitu. Jadi Oke, ya Fajar, menurut gue Fajar jangan itu terlalu mobil siapa yang datang, Fajar? Fajar, ambil momennya Fajar, ambil gambarnya Fajar. Nah itu siapa tuh cowok? Nah itu kak yang menurut, aduh itu tuh yang om itu kak yang. Dia naik mobil. Fajar, ikutin Jar. Tapi lo kenal nggak dengan cowok yang udah berumur itu yang ngejemput ceweknya Gua lo? nggak tahu sama sekali. Kak. Saudaranya dia Nggak atau tahu siapa sama beda? sekali. Dan ternyata Naya sama orang yang umurnya lebih tua ini berhenti di sebuah kafe. Oke, itu dia masuk ke dalam, kayaknya mau mesen deh. Dia masuk ke dalam buat mesen deh. Ikutin dulu dong satu kamera ke dalam. Ikutin.
diikutin. Enggak, ini kemana nih? Si Om ini kenapa? Kok balik ke mobil lagi nih? Oke, coba bisa diikutin nggak? Ini si Omnya kok balik lagi ke mobil ya? Nah, itu apa tuh? Nah, itu bisa di zoom nggak? Itu apaan yang diambil sama dia dari dalam mobil? Tuh, lo lihat ya, Dia tuh kan Kak. Nggak apaan? Mimisan apa sih? Oke, ya udah standby aja dulu, terus ambil momennya. Nah, duduk. Kamu ini apa? Ini saya kasih buat kamu. Handphone. Tuh kan. Handphone Kayak gitu baru kan yang dia kasih ke ceweknya lo. Makin menjurus lah gue yang tadinya nggak pengen negatif thinking, mulai negatif thinking, geng. Kenapa sih pas gua mau berubah lebih baik, cewek yang gua sayang malah kayak gitu di belakang gua. Oke. Ya itu dia gitu. Ini adalah rintangan buat lo gitu loh. Saya khusus kasih buat kamu karena ini mahal. Jadi kamu mesti rawat yang benar ya. Dan buat kamu biar semangat belajarnya. Ya. Terus saya dengar kamu juga ini apa namanya belum bayar uang sekolahan. Gitu. Berapa? Ayo. Enggak, dia nanyain uang apa namanya? Mau kuliah? Iya, dia nanyain si ceweknya lu nih katanya emang butuh uang tuh bayar uang kuliah. Ntar, sekalian saya kasih juga nih. Soalnya kan ini buat bayar juga. Nah, ini cukup. Dikasih sama dia. Tuh kan. Oh my god, masa? Nah, kan kalau misalnya kamu ada kesulitan atau ada yang perlu saya bisa bantu, kamu bisa kapanpun kamu bisa telepon saya ya. Wah, cewek udah. Enggak, jangan keluar. Dia keluar, biarin aja dulu. Dia keluar, tapi diawasin di situ Fajar, diawasin Jar. Setega itu sih lo sama dia. Akhirnya dia nggak tahan lagi dan dia turun dari mobil. Homo nggak bisa menahan dia. Rama udah nggak bisa kita kendalikan lagi. Jadi selama ini lu sama om-om, ha? Ini siapa? Gua nggak nyangka kalau lu Dia ternyata siapa? lu sama om-om. Lu ternyata main sama om-om di belakang gua. Hah? Pikirin. Enggak, gua nggak mau. Udah om diam. Ini siapa? Dia siapa? Ha? Dia siapa? Udah. Gua mau putus. Ya, diputusin langsung sama dia. Tidak gini. Gua turun, juga, kita turun. Wak. Ya, turun. Dan kita pun akhirnya turun dari mobil dan kita langsung mencoba tadinya pengen untuk menenangkan Rama, tapi Rama udah langsung lari kabur dari tempat itu. Gue bilang sama tim ikutin Rama. Siapa dia? Siapa dia? Siapa dia? Siapa? Kok gitu? Kok dia bisa kayak gitu? Tahu dia kenapa kayak gitu? Dia nggak sopan banget tau nggak? Ya Iya bapak. Nah, tadinya kita ngebantuin Rama dan dia nuduh kalau pacarnya ini itu dekat sama om-om. saya bapaknya dia. Saya bapaknya dia. Yang gue pikir adalah nggak mungkin si klien kita nggak tahu kalau itu adalah bokap tirinya Naya. Kamu kesini, terus kamu nguntitin kami itu buat apa? Hah? Iya, itu karena Kamu tahu nggak? Ini semua orang pada lihat ini. Hah? Kamu udah bikin saya malu tau nggak? Udah. Ini apa-apaan? Hah? Oh iya enggak. udah. Lo bawa kamera segala sih. Ya, kita yang salah. Kita Ada yang apa salah. sih ini? Ya kita bisa jelasin. Ayo kita balik aja yuk. Kita bisa jelasin Om, semuanya. sorry banget. Om. Kita bisa jelasin semuanya Om. Iya, ini berapa ini kenapa begini Oke, enggak, sih? kita bisa jelasin dulu, kita Gua bisa nggak- ngomong udah. baik-baik dulu. Dia ngebawa cabut Naya, mereka cabut, gue sama Komo kebingungan. Masa si Rama nggak
tahu itu bokap tirinya. Oke, enggak, ini gimana nih gitu loh. Kita udah salah ini gitu loh. Berarti di sini kita udah dimainin sama si Rama itu. Iya makanya Berarti nggak lo- mungkin Rama nggak tahu bokap tirinya dia, nggak mungkin Rama nggak tahu bokap tirinya Dan Naya. ceweknya pun tadi ngomong sama kita kalau emang dia tahu kok ini ada bapak tirinya Iya gitu. iya. Ini Rama ngerjain kita. Rama dengan sengaja bikin laporan palsu ke kita, dengan sengaja meyakinkan kita kalau dia udah berubah menjadi orang yang lebih baik, tapi sebenarnya dia punya misi untuk mempermalukan kita. Oke, enggak, sekarang enggak, daripada ini masalah jadi makin besar, kita pun juga jadi makin salah. Ya, kumpulin semua tim, kita ketemu di Trans TV. Yuk. Gengs, hari ini kita emang udah membicarakan tentang apa yang terjadi kemarin. Kita tahu kita salah gitu loh. Dan kita juga salah percaya dengan seseorang yang tadinya kita pengen untuk memberikan kesempatan buat dia menjadi orang yang lebih baik, tapi ternyata kesempatan yang kita kasih sama dia dilewatkan gitu aja. Sekarang kita di sini ya mencoba untuk menyelesaikan permasalahan ini satu demi satu gitu loh. Permasalahan yang harus kita selesaikan duluan itu adalah kita pengen untuk mengklarifikasi ini ke orang tua dari si siapa namanya? Naya. Si Naya gitu loh. Kita pengen minta maaf dulu sama orang tuanya karena kan itu paling penting lah, karena itu menyangkut sama timnya kita semuanya. Oke, ya gitu. udah. Pengen untuk mengklarifikasi ini dulu di sini, baru setelah itu kita akan menyelesaikan permasalahan kita dengan si Rama. itu Iya. gitu. Kita udah dapatin di mana rumah alamatnya Naya. Kita langsung menuju ke rumah itu dan gue berharap ini semua bisa berjalan dengan baik gitu. Kita udah nyampe di rumahnya Naya dan jujur aja gue deg-degan banget, geng. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum. Isi, Pak. Ngapain kamu masih di rumah saya? Ha? Ternyata orang tuanya Naya masih nggak terima gitu loh. Gue sangat-sangat deg-degan banget dan gue takut gitu loh. Kita udah nuduh anak orang simpenan om-om. Dan yang kita tuduh itu depan matanya sendiri adalah bokapnya. Wah, kamu tahu rumah saya dari mana? Iya, ya, Pak, iya. kan, Om. Kamu jangan ganggu saya ya. Om, Kita cuma tahu mau- kita Kamu udah permalukan saya depan umum, tahu nggak? kita salah, makanya kita datang. Saya akan tuntut kamu sama tim kamu. Iya. Saya cuma Om, punya maaf, niat Om. baik ke Saya punya harga diri. Sudah keluar. Makanya Tahu kita nggak? mau Saya perbaikin paham. itu, Oke. kita paham. Saya Om. mau minta. Terus kamu tahu rumah saya di sini dari siapa? Iya, Om. Bapak. Hah? Kamu Dengerin, siapa sih? iya, saya bisa dengerin saya ngomong. Kalau Bapak nggak terima permintaan maaf kita, terserah Bapak. Tapi seenggak-enggaknya Bapak juga dengerin omongan kita. Kalau kita datang ke sini karena kita mengakui kesalahan kita dan kita pengen untuk minta maaf, Pak. Itu aja kok gitu loh. Buat ngobrol bareng. Itu ada nyokapnya Naya juga, gengs. Dan nyokapnya Naya berusaha untuk menenangkan bokapnya Naya ini. Dan kita pun akan dipersilakan duduk dan udah semuanya gua jelasin sama orang tuanya Naya. Oke. Ya Pak, pertama kita emang ya minta maaf bang soal kejadian kemarin. Kita minta maaf banget. Saya Komoriki dan juga Iya, Gigi saya minta Gigi, maaf iya. Pak, gitu loh. Nanti detailnya itu nanti akan dikasih tahu sama Bapak produser. Ya kan dari kemarin kejadian kemarin kita tuh ngakuin kalau kita salah. Kesalahan kita juga sebetulnya bukan murni dari kesalahan kita, tapi karena kita itu atau dibohongi sama orang lain. Dari klien kita kemarin yang mau ya. Iya, namanya Rama. Rama. Jadi kalau boleh kita ngejelasin semuanya Pak gitu. Jadi Rama itu adalah pacar dari anak Bapak. Rama memprovokasi kita seolah-olah Bapak adalah orang yang punya hubungan spesial atau emang pacaran sama si Naya. Padahal ya sebenarnya kita juga nggak tahu Kita nggak tahu, benar-benar kita sama mencoba sekali. untuk nahan dia di dalam mobil kemarin gitu loh. Tapi dia kayak udah emosi banget dan udah langsung turun dari mobil dan udah langsung bilang Naya emang punya hubungan sama Bapak gitu loh, hubungan pacaran. Dan setelah itu dia mutusin Naya dan sampai sekarang si Rama itu juga hilang dari Iya. kita. Dan dengerin penjelasannya kita, akhirnya orang tuanya Naya, kamu Saya nggak pernah dikenalin sama anak saya sama siapa. nah itu Si mungkin Rama itu ya. nanti, Makanya nanti Iya, Bapak makanya, coba Om. untuk tanya itu sama Naya. dia juga Oke. sebenarnya emang dari dulu. Soalnya si Naya kan kos. Uh-uh. Jadi dia biar deket sama sekolah dia gitu. Oke, ya udah makanya itu Pak.
kita datang ke sini untuk ngelurusin kesalahpahaman ini gitu. Kalau kita bukan dengan sengaja pengen untuk ngejelekin nama keluarga Bapak. Oke. Tapi biar tidak ada permasalahan di depannya, kita minta sama orang tuanya Rama untuk tanda tangan hitam di atas putih. Kalau orang tuanya nanya, nanti tidak akan menuntut kita. Dan apa gambar yang udah kita dapetin kemarin bisa untuk kita tayangkan. Dan yang terpenting adalah gue lega karena kita sudah dimaafkan sama bokapnya si Naya ini. Setidaknya ya one problem solved gitu. Masalah yang pertama udah selesai, berarti tinggal masalah Rama ada di mana. Oke. Kita tracking Rama di mana nih. Oke, yuk. Ini kan yuk. Kita nggak tahu setelah kejadian kemarin Rama ngilang kemana, kan kita nggak tahu. Kita harusnya bagi tim sih, Mo, buat kita cari tempat nongkrongnya Rama Dari data-data dia yang di email, Sama yang data, dulu. Nah Ya. itu dia. Sama yang dulu. Data yang di email yang kemarin sama data email yang dulu kita gabungin, langsung pada mencar, kita cari dia. Masalah yang pertama udah selesai, berarti tinggal masalah Rama ada di mana. Oke. Kita tracking Rama di mana nih. Oke, yuk. Ini kan yuk. kita nggak tahu setelah kejadian kemarin Rama ngilang kemana, kan kita nggak tahu. Kita harusnya bagi tim sih, Mo, buat kita cari tempat nongkrongnya Rama Dari data-data dia yang di email, Sama yang data, dulu. Nah Ya. itu dia. Sama yang dulu. Data yang di email yang kemarin sama data email yang dulu kita gabungin, langsung pada mencar, kita cari dia. Semua tim pada nyebar pada saat itu. Tim kata kamu tuh memang udah pada nyebar semua gitu loh untuk mencari tahu di mana si ini kemana gitu Iya, lah si Rama ini gitu Karena lah. kita emang benar-benar harus bikin perhitungan Kanan Pak, sama kanan dia. Pak, kanan Pak, kanan Pak, ke kanan. Nah Lebih ini lagi kita mesti nanyain alasannya dia kenapa ngebohongin kita sampai ngebikin kita kayak jadi kayak gini, tau itu dia. nggak? Gua udah nanya baik-baik kemarin sama dia, lu jangan sampai ngebohongin kita. Itu, tapi Oke. ternyata itu yang lagi dia lakuin. Oke, yaudah Dia berarti lagi dia ngebohongin emang kita. dengan sengaja pengen untuk berhadapan serius dengan kita Makanya. gitu lah ya. Dan ya gue dapat kabar dari tim kalau dia ada di rumahnya dia. Kita langsung ngebut untuk nyampe di rumahnya Rama. Oke, gue nyampe. Ujus, monitor Jus. Gue nyampe di rumahnya dia. Itu dia. Nah, pas banget, gengs. Pas kita nyampe di rumahnya Rama keluar dari rumah nggak bawa motornya dia. Ujus, itu dia langsung cabut di situ, Ujus. Ikutin. Pada saat dia emang cabut, udah kita ikutin dari belakang. Kita terus untuk ikutin. Dan kemanapun dia pergi, kita akan minta pertanggungjawabannya dia. Kayaknya dia emang tahu kalau dia diikutin sama tim kota kampus gitu loh. Bodoh Iya. amat, ya udah kejar aja, kalau gitu makin nyata makin kejar aja. Nggak bagus kalau dia tahu gitu loh. Makanya. Berarti dia udah tahu kalau dia udah berhadapan sama kita dan dia nggak akan bisa main-main sama kita gitu. Makanya dari awal lo ngeledekin kita sih. Rama kayaknya tahu diikutin sama tim katakan putus. Ya udah, akhirnya di situ tim kita makin cepet, makin ngebut. Tapi Halo monitor, gengs. serius. Itu yang ngejar si Rama tadi posisi di mana ya? Gue kehilangan jejak nih. Iya, kita juga di sini, kita juga di Taman Tebet. Nah, terus gimana dong? Gak tahu, pokoknya harus dapet deh tuh orang. Udah dong, akhirnya kita nunggu. Gue yakin gak mungkin dia jauh dari sekitar sini. Nggak coba cari ke ganggang dalam gitu loh, Mo. Nggak, ikutin aja tim kita yang di depan, Pak. Ya, Pak lurus, Pak. kehilangan jejak. Nggak ada. Lu di mana? Pak, ini kenapa Oke. stop? Nggak, lu sama siapa tadi? Posisinya di mana?
Oke, ya udah, gua tinggal belok kiri berarti. Oke, ya udah. Yang lain tetap di situ, langsung standby kamera, langsung ambil gambarnya. Dan dalam hitungan menit kita udah tahu di mana dia. Tim ngasih tahu sama gua kalau Rama ada di sebuah taman. Udah langsung menuju ke taman itu. Kita nyampe di taman, gengs. Di sini gue sama kamu udah emosi banget. Oke, mana? Jus, monitor Ujus. Dianya mana, Jus? Gua udah nyampe di taman, Ujus. Mana? Oh, itu tuh. Oke, gua turun. Mau ntaran. Mak itu nggak di sana. Itu lo inget gak sih kalau kita yang ngelaporin Rama dulu? Ya udah, akhirnya kita ngamatin dulu dong, gengs. Kita memastikan, kita konfirmasi di situ sama tim kita, ternyata bener. Beberapa minggu ini tuh sikap dia berubah, Kak. Berubahnya kayak gimana? Gue udah mencoba, Kak, untuk percaya sama cowok gue. Tapi bukan satu orang doang yang bilang itu ke gue, Kak. Kalau dia itu jalan sama cewek lain. Tapi udah beberapa temen gue yang bilang kalau dia itu jalan sama cewek lain. Kan, bener kan? Oke, disadap dong ngobrol mereka di situ. Ya dulu kan si cewek ini kan benci banget gitu sama Rama, ngapain ketemuan lagi? Kan, bener kan? Oke, disadap dong ngobrol mereka di situ. Ya dulu kan si cewek ini kan benci banget gitu sama Rama, ngapain ketemuan lagi? Aku sih nggak sibuk apa-apa, aku sibuk ngampus saja. Terus Oh iya, by the way, kabar kamu gimana? Kamu baik-baik aja kan? baik kok. Kamu gimana? Ya seperti kamu lihat, aku sehat-sehat aja kan? Jadi kita ketemu nggak apa-apa? Ya emang kenapa? Takut aku ganggu gitu kan, kali kamu punya pacar baru gitu kan. Enggak lah, kamu nggak pernah ganggu aku kok. Apa yang dia omongin ke Lia ya sama dengan apa yang dia omongin ke kita. Dia nyesel, dia pengen minta maaf, dia pengen untuk memperbaiki diri. Aku tuh sayang banget sama kamu. Sebenarnya aku pribadi, aku juga sebenarnya masih sayang sama kamu. Aku masih pengen kalau kita tuh kayak dulu lagi. Nggak, dia minta balikan sama cewek ini dan dia mencoba untuk ngejelekin kita ke cewek ini. Kayak acara katakan putus itulah yang gak ada gunanya gitu loh. Lagian kamu tuh ngapain sih ikut yang acara-acara gitu? Acara yang lah itu malah mencemarkan nama baik orang gitu kan. Ini orang emang nyebelin Nggak banget. berarti dia ini emang dengan sengaja bikin kasus ini untuk bikin nama tim kata kamu tuh jadi jelek gitu loh. Iya pantasan, Dan berarti sekarang- kemarin kita bener-bener dijebak banget sama dia. Nah sekarang dia ngehasut si cewek ini biar cewek ini pun juga benci sama kita. Dia ke kompor sama kita untuk mutusin si Rama, padahal kan dulu emang Rama gitu loh. Nih cewek juga Aku juga sebenarnya harusnya gak usah ikut-ikut kayak gitu. Soalnya mungkin karena mereka juga kita bisa putus kayak gitu kan. lah Apaan kita ngasut lo? lu lihat kenyataan waktu kemarin. Kalau kamu balik lagi sama aku mau nggak? Ya mau lah, orang aku masih sayang sama kamu. Serius? Iya, aku masih sayang sama kamu. Kita ngebantuin lu bukan ngasut lu, tapi dia di sini juga dihasut sama si Rama ini. Kemarin kita lihat Udah nggak, gua turun. turun mau. Makanya gua sama Gigi langsung turun di situ dan kita langsung ketemu sama Rama di sana.
Ntar dulu lu apa? Maksudnya lu apa? Ntar dulu, ini maksudnya apa ini? Maksudnya lu apa? Maksudnya apa? Maksudnya apa? Oh udah bilang sama lu, Maksudnya apa? Maksudnya apa? Lu jangan main-main ngomongin apa? Lu inget gue kan? Iya, aku ingat. Iya, aku ingat. Ini udah. Bentar, Gi. Maksudnya apa ya? Apa maksudnya? Kamu masih cukup malu-maluin gua, amatin gua. Lu ngapain ngebohongin kita? Dia ngebohongin kita. Udah sini lu. Kalau lu mau tahu, dia udah berubah apa belum? Dia belum berubah. Rama nggak ngejawab apa-apa gitu, dan gue lihat Lia kebingungan pada saat kedatangan kita. Sama kamu. Teh mana? Tapi dia bilang sama aku dia itu single, Kak. Lo bilang sama dia lo single. Gue ketawain lo sekarang, Kak. Aku nggak tahu dia udah punya pacar. Terus akhirnya gue jelasin lah ke Lia, dia udah punya pacar sebenarnya. Dan sama aja, dia masih sama aja kayak dulu, dia main-mainin Ini cewek. orang udah percaya sama lu, orang udah ngasih kesempatan lu. Lu ya tetap kayak dulu, nggak pernah berubah. Apa sih? Lu tetap aja. Cabut lo. Oke. Dari situ gua aja sama Lia kalau dia udah ngejelekin tim kata kamu terus, udah ngefitnah tim kata kamu terus, dan udah memberikan laporan palsu ke tim kata kamu terus. Oke, yuk. Udah sekarang ya ini pelajaran yang kesekian kalinya buat lo. Jangan terlalu gampang banget untuk percaya sama orang. Oke? Guanya pun juga sempat percaya sama dia. Tapi ini adalah pelajaran buat kita sama-sama gitu loh. Ternyata kita harus mencari tahu dulu gitu loh, apa maksud dari seseorang yang pengen untuk mengharapkan sebuah kata maaf dari kita. Apa tujuannya? Apa emang benar dia menyesali itu, atau dia pengen untuk memperbaiki kita untuk kasihkan kalinya? Jangan gampang percaya sama mulut manisnya cowok, apalagi cowok kayak dia. Lu udah pernah Aku disakitin? kira dia itu udah berubah, Kak, tapi tetap aja dia itu. Sandiwara selama ini, setelah sekian lama kita telah bersama. Dia tidak memanfaatkan kesempatan itu untuk membuktikan kalau dia adalah orang baik, tapi dia memanfaatkan kebaikan orang untuk balas dendam. Sekarang kita bisa untuk gampang mendapatkan kata maaf. Kadang kita juga bisa gampang untuk mendapatkan kesempatan. Tapi kalau kita nggak bisa gunain kata maaf dari seseorang dan juga kesempatan dari seseorang untuk kita bisa berubah menjadi orang yang lebih baik, kita sungguh bisa menjadi orang yang sangat malang. Bener, gengs. Dan satu lagi, jangan sampai dendam itu sampai bikin lo jadi kayak orang. Contohnya kayak Rama tadi. Yang waktu itu menurut gua Gigi dan juga tim kamu terus kasus ini selesai, gua Komoriki cabut. Gue cabut. Bye.